Gemuruh langkah-langkah kaki kami berjalan menuntut ilmu. Seiring doa orang tua kami membasahi semangat kami. Kami cerdas ceria, solih-solihah akan ikut membangun bangsa. Kami cerdas ceria, solih-solihah siap membangun Indonesia. Sekolah Islam terpadu Darut Tauhid mendidik kami semua taat spiritual, matang emosional, juga cerdas intelektual. Gemuruh langkah-langkah kaki kami berjalan menuntut ilmu. Seiring doa orang tua kami membasahi semangat kami. Kami cerdas ceria, solih-solihah akan ikut membangun bangsa. Kami cerdas ceria, solih-solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Truwolu dan yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Truwolu. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul dalam acara diseminasi pemahaman dan penyebaran budaya positif. Marilah kita buka acara hari ini dengan ucapan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah acara mimpi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta warga sekolah SD 2 Trowolo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan yang saya hormati, izinkan saya di sini menyampaikan rancangan tindakan aksi nyata, yaitu modul 1.4 yang kali ini tentang berbudaya positif. Di sini nanti saya kegiatan JGP ini difasilitator oleh Ibu Ratna Ernawati atau dengan nama bukunya adalah Bu Nena Riki, dan PP saya atau pengajar praktek saya adalah Ibu Eva Kusema dan saya sendiri. Di sini saya akan sekedar sharing. Nanti mohon apabila ada beberapa yang perlu dibenahi, kami mohon dengan sangat umpan baik atau umpan baiknya kepada saya untuk memperbaiki tindak lanjutnya. Di sini nanti untuk tabel saya, untuk rancangan kita adalah ada latar belakang, tujuan, tolak ukur, dan hubungan yang dibutuhkan. Jadi di sini nanti saya akan membuat rancangan di mana sedikit ide saya untuk melakukan perubahan yang mana kemarin saat pendampingan saya menerapkan atau pengajuan yaitu perpustakaan digital. Jadi karena eranya sekarang kita adalah era digital, ya sekarang perpustakaan kalau anak-anak suruh baca buku langsung itu kurang diminati, makanya saya modifikasi atau mengambil yaitu adalah perpustakaan digital. Dan sini perkenalkan, nama saya adalah Pak Jo. Saya salah satu guru SDIT Darul Tauhid di Desa Pandanarum, Kecamatan Bagus, Kabupaten Grobogan. Di sini saya termasuk calon guru penggerak angkatan 8. Terus untuk latar belakang yang belakang saya adalah menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara, pendidik dan mengajar dan proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah harus dapat menuntut dan memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Salah satunya mencapai dengan budaya positif. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, mengajar itu harus memanusiakan manusia. Selama ini, mohon maaf kepada dewan guru, kita biasanya melatih atau mendidik itu kita seperti melatih sirkus, ya, sirkus binatang. Harus dijadi datang, duduk, diam. Itu adalah guru yang dikatakan guru itu profesional. Kelasnya, perasaannya pakai itu loh. Kok kewenangan bagus belajarnya sampai itu masih ada tanda tanya. Anaknya itu mengikuti pembelajaran dengan baik, atau yang kedua adalah anak itu belum merdeka dengan adanya rasa takut. Aku kurang ayo ke kelas disengeni guru, nilai saya akan dikurangi. Nah, itu yang mendasari sebenarnya masih, saya bukan bisa keseluruhannya, masih mungkin sudah banyak yang melakukan perubahan karena sebelumnya pasti ada angkatan guru penggerak 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7, dan saya mungkin sudah banyak yang menerapkan atau merubah dengan pola pembelajaran yang jadi sirkus. Karena apa? Pembelajaran yang kita sampaikan karena kita mengejar target siswa, kita terlalu mendoktrin anak itu harus pintar atau anak itu bisa dikatakan pintar apabila nilainya itu 90 di matematika, 90 bahasa Inggris. Padahal itu adalah contoh yang salah. Karena apa? Karena anak mempunyai bakat sendiri. Misalnya Anton itu bakatnya olahraga, ya. Itu nilai dia pasti harusnya 90 di olahraga. Tapi kalau nilainya 60 atau 70 di bahasa Indonesia, dia kata salah. Tetapi yang harus kita tonjolkan adalah nilainya olahraga. Kalau nilai olahraga nanti merosot, nah itu yang
jadi PR kita selama mau mendampingi tentang pelajaran Indonesia supaya meningkat. Nah ini kita sebagai guru dituntut untuk menuntun ya. Menuntun itu berada di samping, tidak ada di depan, tidak ada di belakang. Kita harus menuntun, membersamai anak untuk menemukan bakat minatnya anak. Dalam belajar kita harus menuntun. Yang mana itu dapat untuk tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat ya. Jadi ini panjenengan nanti apabila menjadi guru mapel katakanlah atau wali kelas, itu nanti panjenengan itu jangan sampai punya tujuan memintarkan anak. Guru yang memintarkan, mohon maaf, kalau tujuan jenengan nanti tujuannya itu memintarkan anak, adanya nanti saat pembelajaran, adanya nanti jenengan pasti emosi. Ini kok gak iso benar. Nanti nilai keikhlasan panjenengan nanti akan hilang. Berarti kita hanya menuntun, memfasilitasi biar anak itu menemukan oh seperti ini. Jadi jangan sampai kita punya anggapan kita adalah orang yang bisa memintarkan anak. Bukan. Untuk itu anak kita cuma bantu doa. Kodrat anak. Manusia merdeka dan manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain. Ya ini saya katakan tujuan pendidikan kita adalah menciptakan anak itu mandiri. Karena apa? Kita tidak akan selamanya berada di samping anak itu terus. Kalau anak itu dari kecil sudah dilatih kemandirian, anak itu nanti hidupnya misalnya di hutan belantara, dia akan mandiri. Oh cara hidup seperti ini. Mungkin dia dari dunia kerja yang sulit, nanti akan dia menemukan sendiri. Karena apa? Karena nanti kalau anak dari kecil sudah mandiri, bukan pintar ya tadi ya, kita konsepnya harus salah. Selama ini saya pribadi juga anak itu saya dulu olahraga, target saya biasanya adalah kepelatihan itu. Jadi saya pelatih tidak pendidik, pelatih juga ya harus seperti ini. Namanya harus kita juara. Kita menyampaikan yang namanya pendidikan. Kita pelatih harus kuat lari 100 meter dengan kecepatan. Harus kalau nggak terjadi ulang lagi. Itu kan contoh yang mengajar salah selama ini. Saya baru paham, saya telah ikut mengikuti ini karena saya belum memerdekakan ke anak. Yang kedua adalah bermain. Notabene siswa, apalagi kita di fase A, B, dan C ya di sekolah merdeka mengajar adalah fase A itu adalah kelas 1, kelas 2, kelas fase B, fase 3, 4, fase C, 5, dan 6. Mereka ini pastinya adalah masih bermain. Jadi panjenengan nanti sebagai guru kita harus ikut di dalamnya, ikut bermain. Jangan seperti ala pinter. Itu waduh, anda bisa beres seperti ini, kan? Nanti ada guru seperti itu nanti mohon maaf bukan ya. Nanti kalau keluar nanti malah jadi wagu atau lucu. Anak yang baik itu seperti anak kelas TK, metode TK. Ayo ada seperti ini. Itu sudah salah satu menerapkan pembelajaran yang bermain. Jangan memberikan target ke anak dulu, biarkan bermain. Tetapi saat bermain silakan diselipkan materinya. Kita bukan dituntut pemerintah itu untuk mencerdaskan atau biar anak itu pintar. Kita hanya dituntut untuk memfasilitasi anak atau mendampingi anak untuk menemukan kemandirian. Nanti kalau pintar, mohon maaf ya, panjenengan itu kalah dengan yang namanya Google. Karena itu nggak perlu sekolah belajar saya tari. Ada, tapi dia nanti setelah terlepas dari Google hidup di masyarakat, anak itu cerdas intelektualnya, tapi nanti moralnya terus kemandirian nanti akan rendah. Itu yang kita harus benahi saat ini. Yang ketiga adalah pendidikan yang berpihak kepada anak. Bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk minta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada anak. Nah, ini selama kegiatan pembelajaran kita sadari atau tidak, kita itu jarang. Anak harus ikut dengan kita. Nilai KKM matematika 80, nilai 80, remedi. Kalau remedi sampai 3 kali tidak naik kelas, itu adalah metode kolonial atau kolosal atau pembelajaran kita mencontoh guru kita dulu. Kita nggak terlepas mengakui atau tidak. Model pembelajaran kita adalah memodifikasi guru kita. Audit sudah 80 remedi. Sebenarnya itu salah. Kita harus membuat asesmen diagnosis itu di awal. Anak ini bakal di matematika
Kalau nilainya dia turun, ya proses mediasi di awal. Kalau nilainya dia turun, ya kenapa? Kita cari menemukan anak itu. Kita menghambat. Kenapa kok dulu nilaimu seperti ini? Nah, ini kita. Kalau ada anak itu kok nilainya bakatnya olahraga, tapi kok saat pengambilan nilainya itu apa? Turun. Kita hadapi. Kalau naik, berarti alhamdulillah karena itu dibutuhkan dengan akses di awal pembelajaran. Kini pembelajaran berpusat pada anak, yaitu dalam pembelajaran anak dengan mudah memenuhi kebutuhannya. Ini adalah tujuan tadi adalah biar anak itu mandiri. Pendidikan merupakan adalah seorang penuntun kodrat. Nah, ini kodrat alam. Maksudnya apa? Kodrat alam. Anak itu mohon maaf, panjenengan ibaratnya hidup di gerubukan yang tidak apa namanya daratan. Beda nanti kalau panjenengan penempatan kok di daerah pesisir atau di laut, anak itu bisa renang kemana. Jangan samakan dengan pembelajaran di kita, tapi kita yang mengikut sesuai alam siswa yang ada di pesisir. Jadi kita yang beradaptasi dengan keadaan lingkungan, bukan anak harus mengikut dengan kita. Jadi anak itu kan suci. Wah, iya, anak itu ibaratnya jagung atau biji-bijian, ya, kita ambil jagung atau biji-bijian. Apabila ditanam tempat yang subur, gurune cuma nyanyi atau guru bagi petani ya tadi ya, mohon maaf, itu cuma ngawasi, itu sudah tumbuh dengan baik. Itu kalau anak-anak di kota, misalnya adalah guru olahraga di kota, anak itu sudah ikut ekstra. Guru olahraganya ibaratnya itu tinggal setiap lomba karate, karate berangkat badminton gitu. Tapi kalau kita sekolah di desa, kita itu seperti mempunyai lahan yang kurang subur. Kalau kita nggak giat memodifikasi, kita nggak ngajar dengan serius, jagung itu nanti hidup pun segan, mati pun apa? Ya, mati pun nggak mau hidup segan, ya gitu. Jagung ini untuk ini kan apa? Seperti siswa kita juga. Kalau kita ngajarnya tidak kreatif, anak itu tidak akan menemukan jati dirinya. Terus kodrat zaman. Di dalam kodrat zaman kita sekarang itu mohon maaf, kita bisa jadi kita kalah dengan anak didik kita. Anak didik kita sudah mengenal dengan Android, dengan medsos dan sebagainya. Kalau kita tidak mengimbangi dengan kemajuan teknologi, kita akan ketinggalan. Pasti kita akan kemarin saya di Google jawabannya seperti ini, ya ada dari dulu siswa seperti itu, pasti ada kemungkinan ada. Karena kalau kita tidak update, kita tidak mengupdate diri, kita tidak mau mengikuti zamannya sekarang, nanti kita akan yang ketinggalan atau jadi lucu di depanmu murid. Nanti jadi seperti kemarin itu sudah rubah aturannya atau rumusnya seperti ini dan ini sebagainya. Terus teknologi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Bidantoro sampai sekarang ini masih jadi patokan kita. Ngaso sumtulodo, ngaglo manungkarso, tuluri handayani. Jadi di depan guru itu seperti ikan hias. Kita tuh semua orang bisa melihat fokus dengan kita, tapi kita nggak kenal siapa tuh yang di luar dengan kita. Tapi kita jadi fokus dilihat orang dari sisi kanan. Kalau guru terlalu pasti, ya pasti semua orang akan kenal, tapi kita nggak akan kenal beliau. Jadi tindakan kita akan pasti banyak yang mengenal. Seperti guru itu tadi seperti ikan hias, ngaglo manungkarso. Jadi kita harus bisa menempatkan diri menjadi sebagai membersamai anak kita. Kalau kita nanti mohon maaf di SD, kita ya harus memposisikan sebagai teman siswa. Makanya saya sangat suka sekali dengan kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka itu dari saya kecil sampai besar itu adalah sudah kurang lebih hampir sama dengan kurikulum Merdeka. Apalagi adik dengan kakak, manggilnya nggak ada bapak atau ibu, nggak ada rasa takut. Manggilnya adik dengan kakak, itu adalah contoh kedekatan. Iya, kalau siaga, yanda dan bunda, ya. Jadi kebersamaan. Jadi salah satu pendidikan menurut saya ekstrakurikuler kok wajib, itu saya sangat setuju. Atau panjenengan nanti bisa memodifikasi kegiatan pramuka. Misalnya proyek belajar. Ya nanti panjenengan kalau lulus sekolah Merdeka, proyek belajar nanti keluar pramuka
pramuka sudah menerapkan, yaitu penjelajahan. Kalau proyek belajar membuat tentang kepemilikan alat sama, hasta karya sudah ada. Jadi kalau panjenengan nanti ingin kreatif ke Sojojo, tiru kegiatan pramuka, dimodifikasi, kemah, latihan kemandirian, dilatih mencuci piring dan sebagainya. Itu contoh kalau panjenengan nanti bingung, kok buntu aku ngajar apa sih? Bisa dengan modifikasi atau mengambil contoh semua kegiatan pramuka. Pramuka ada yang namanya SKU, ya, syarat kecakapan umum, harus memenuhi standar itu. Panjenengan nanti bisa, anak saya membuat asesmen ini, aja saya membuat ini jurnalnya, anak ini mau ini, jadi laporan, Pak nilai saya, anak saya kok 8, ya Bu nilainya 8, tetapi dia bakatnya di luar seperti ini. Nah itu nanti kalau panjenengan mau memodifikasi kegiatan pramuka, itu jenengan ambil aja dengan modifikasi kegiatan pramuka. Yang terakhir ada kultur hadanya. Kita tidak dilepas, nggak seperti mengaruh contoh membersamai. Kita juga harus memberikan motivasi. Anak itu butuh hubungan. Ada buah pinter ya. Jangan sampai kita memberikan penghargaan kepada itu anak itu seperti menjatuhkan mentalnya. Anak itu udah bisa lari cepat. Wah larinya kayak kancil mas ya. Itu baru kita bercanda. Tapi kita sampaikan di sini itu adalah salah satu kita tidak mendorong anak itu untuk menemukan mas. Kenapa toh lari kamu ada seperti itu? Itu nanti kegiatan restitusi selanjutnya. Terus, nah ini nanti kita di calon guru penggerak kita nanti akan mendapatkan nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak itu ada 5: mandiri, efektif, kolaboratif, inovatif, dan pihak kepada anak itu kurang. Terus mandiri, nah nanti insya Allah setelah kita jadi jadi guru penggerak, saya belum ya dari calon. Di sini nanti kita dilatih untuk kemandirian. Cara melatih anak supaya mandiri itu seperti ini. Demi step nanti kita diajarkan. Reflektif itu kondisional. Gak harus sekolah A harus kita samakan dengan sekolah di B, itu gak bisa. Misalnya latihan outboundnya pakai rainfog atau rectangle, kita gak perlu karena kita kondisional anaknya nggak bisa, mungkin alatnya nggak ada, kita harus ganti outbound, meniti tali dan sebagainya. Yang penting adrenalin anak tetap tersampaikan atau dapat. Terus kolaboratif, nah ini yang penting. Makanya Pak itu kolaboratif kita sudah ada KKB, guru inti, MGMP dan sebagainya. Ada komunitas, gitu ya, nggak perlu ya. Itu sangat dibutuhkan sekarang. Karena apa? Ide saya seperti ini mungkin nanti nggak bermanfaat, tapi kalau diterapkan di sekolah atau kelas yang lain itu mungkin bisa bermanfaat. Dan yang kedua adalah inovatif. Mohon maaf, sekarang kita era digital, sekali betul kita mau pembelajaran apa aja itu ada. Selama kita menjalankan komunikasi di internet itu banyak sekali. Yang terakhir berpihak kepada anak. Anak jangan sampai kita berbanding nilainya itu harus sempurna 90 semua, itu salah. Tapi kita bantu anak itu menemukan bakat dan minatnya. Oh anak ini bakatnya di matematika, oh anak ini bakatnya di IPA, oh ini bakatnya di agama. Terus untuk peran, nah ini perannya nanti selanjutnya muda itu adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Ini gak harus jadi kepala sekolah, jadi pemimpin itu jadi misalnya jadi ketua kelompok pembelajaran kita harusnya seperti ini ya, kita memberikan sumbangan. Kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Dan ini alhamdulillah saya sudah menerapkan, saya ikut komunitas namanya PSP ya, yaitu sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu yang mana memodifikasi, saya simpulkan sendiri bahwa sekolah penggerak itu tadi memodifikasi semua kegiatan pembelajaran mencontoh kegiatan pramuka sama plot. Terus yang ketiganya menjadi coach bagi guru lain. Nah ini tujuannya destinasi ini tadi. Ini adalah kita mengajak panjenengan. Coach itu bukan menjadi pelatih. Selama ini gambaran kita melatih itu bukan. Kita cuma memberikan guru itu seperti ini, ngajar biar panjenengan atau guru yang lain itu terbuka. Oh berarti pembelajaran saya selama ini itu salah ya. Oh saya menyampaikan anak itu salah. Saya kasih tahu dari besar. Guru itu bisa masuk neraka pertama kali kalau ilmu yang diberikan itu salah.
sesat itu diterima anak itu diberikan ke anaknya, anak betul itu diusap berapa aja, gitu. Bisa lanjut berangkat pertama kali. Kan kita dikasih angin surga loh. Guru itu nanti akan orang yang masuk surga pertama kali, orang yang pahalanya akan mengalir. Nah, itu kalau benar kita memberikan pembelajaran yang benar. Tapi kalau sesat, dalam arti sesat kita tidak sengaja, kita salah menyampaikan karena kita tidak konsep sebelumnya salah, dan anak itu menerapkan dan diterapkan lagi dia jadi guru atau jadi dosen, anak murid-murid di dosen, berapa dosa yang akan kita terima. Jadi kita jangan terasumsi pahala-pahala. Yang keempat adalah mendorong kolaborasi antar guru. Nah, ini nanti setelah nanti kita komunitas, kajian nanti guru fase A, silakan bermodifikasi dengan guru yang fase A, yaitu guru 1 dan guru 2. Kalau kakak D mungkin bahas secara umum. Monggo panjenengan nanti Prowo 1 dengan Prowo 2 dan 3 membuat komunitas. Besok seminggu ini kita belajar apa ya? Kita buat modul seperti apa ya? Dengan cara itu silakan buat guru sendiri. Dan di kita bukan dari loh, itu adalah sudah di jembatan. Terus 5 adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Ini menunjukkan tadi sekarang tidak boleh, tadi saya bilang dari awal, anak itu tidak digaji, datang duduk diam, orang itu guru profesional. Jangan kita melatih anak itu berani mengungkapkan pendapat, usul dan sebagainya. Kita melatih anak itu. Anak kita bisa dikatakan guru bagus kalau bisa mengkondisikan kelasnya kita antel, dia menggunakan tutup rapat, anak yang lari-lari itu sekarang itu paradigma yang salah. Terus selanjutnya adalah imajiku tentang murid masa depan. Nah ini saya setelah jadi guru, saya ingin masa depan anak didik saya itu adalah beriman, bertakwa kepada Yang Maha Esa, karena mayoritas sekolah kami adalah Islam, berarti beragam mulia, punya global, beragam mandiri dan bernalar kritis dan kreatif. Jadi saya menggarasi ini adalah bernalar kritis. Sekarang anak itu banyak yang kritis. Gak boleh gitu mas, salah itu. Nah itu adalah kita sudah membunuh karakter bernalar kritisnya anak lu. Betul ya mas, misalnya kita langsung juga tanya, dapat informasi dari mana mas? Oh gitu, atau mungkin Pak Ju yang salah menyampaikan, ayo kita belajar bersama. Ya itu yang kita ubah. Anak berani mengungkapkan. Kalau panjenengan nanti bisa dikatakan guru berhasil, putri murid jenengan ajak keluar belajar, silakan mas, itu ada objek, ada stasiun, ada masjid, silakan tanya. Kalau murid jenengan dorong seperti itu, berarti panjenengan belum sukses menciptakan siswa itu benar. Ambil cek maju cek sorong itu harus kita rubah. Kalau saya mudah itu nah itu berarti dengan sudah bisa membangun mindset anak itu untuk bernalar kritis. Terus visi selanjutnya merangkai mimpi lewat kata-kata. Nah ini panjenengan ini adalah guru dasar, itu sangat mempengaruhi mental anak. Sekali jenengan mengucapkan kamu lo bodoh, misalnya ya, bocah kita lo bodoh minta tuh mengakal pekikiran deh. Anak itu nanti dalam mindsetnya dia akan terbawa, aku anak itu, aku anak nakal. Sampai besar pun nanti akan diingat. Padahal panjenengan tadi, mohon maaf, 1000 kata yang jenengan keluarkan itu bisa jadi doa. Berarti suatu saat jenengan bilang gitu, bisa jadi jenengan itu detik itu jadi wali ya, doanya mati. Ani, kamu loh, bocah kok ngakali kamu ya? Dengan ucapan itu bisa aja, ani itu nanti jadi nakal beneran. Karena apa? Kita nggak tahu kapan detik kita jadi wali kan. Karena orang bisa dulu jadi namanya wali dan gitu ya, itu bener. Hati-hati ngomong gede-gede, orang wali betul-betul dan gitu loh. Karena kita dari pagi sampai siang kita sudah berbuat baik itu suatu saat, makanya ada anak kok seperti tolong jangan menjasti anak nakal seperti ini, hindari. Anaknya aktif ya, kasih pujian. Jangan, karena apa? Kita nggak tahu kapan ucapan kita menjadi doa yang sangat ampuh. Itu harus kita berubah kali kata-kata. Anak itu akan termindset bahkan dengan PD-nya bu. Anak Anton dulu saya jadi tentara di sekolahnya masalah bu, dikira dia tidak. Dia nanti ditempatkan di desa panjenengan, dia akan kena mental.
sekolah pun juga mengatakan saya jadi polisi juga. Dia cara nggak langsung orang akan meremehkan Pak Anton. Pasti ada orang remeh. Nggak duit akhirnya jadi misalnya pasti itu ada. Itu sangat bertimbang dari dengan ucapan. Terus visi saya nanti adalah menjadikan seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya. Tujuan saya menyampaikan kepada adalah untuk membangun budaya positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Alhamdulillah untuk sekolah Trawulan sudah sangat ada pagar tempatnya nyaman, teduh. Ini adalah sudah menjadi modal panjenengan untuk memfasilitasi anak melakukan kemandirian. Pak, sarannya kan nggak ada, misalnya pembelajaran prakteknya misalnya IPA, misalnya alat prakteknya nggak ada. Mohon maaf, sekarang itu zamannya IT. Kalau jenengan nanti itu IT, di situ nanti yang saya komunikasikan, nanti itu gunung meletus itu bisa taruh jarak saja ini. Anak bisa melihat di proyektor. Ini gunung meletus. Anak itu nanti akan kita nanti gunung meletus atau rangka orang push up itu bisa kita tampilkan di sini. Tidak perlu kita harus bawa foto-foto alat karena sudah jalannya IT sekarang. Tinggal dengan menyiapkan proyektor di sini nanti sudah 3D ya. Nanti gunung meletus ini bisa ditampilkan di depan siswa real. Ya, jadi dengan sangat diuntungkan, bukan alasan jadi kendala dan sebagainya. Terus tolak ukur, guru dan murid bersama-sama membuat dan menjalankan keyakinan kelas. Nah, ini biasanya kita membuat itu kesepakatan kelas seperti tahun ajaran baru, kesepakatan kelas, gitu ya. Tetapi nanti panjenengan harus dirubah. Sekarang bukan kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas, anak harus datang tepat waktu. Anak harus pakai baju seragam lengkap. Anak harus pakai kaos kaki di atas mata kaki. Anak harus bersepatu hitam. Biasanya kesepakatan kelas seperti itu. Gitu. Mulai besok atau mulai hari ini, tolong dengan itu ubah buat keyakinan. Keyakinan kelas itu apa? Itu kata-kata atau kesempatan yang ditulis untuk menyadarkan anak itu dengan keikhlasannya. Ya, dengan bagaimana kita berubah. Misalnya, anak diharapkan anak memakai seragam lengkap, ya itu adalah kesepakatan. Itu harus kita rubah. Kita rubah dengan kata-kata yang lebih halus. Contohnya bagaimana? Ada yang tahu kira-kira kata-kata yang halus? Selain kesepakatan kelas, anak, makanya intinya anak itu diharapkan pakai seragam, iya lengkap. Kata-kata kita rubah apa? Kita rubah dengan seragam kita lengkap, kita menyediakan adalah keimanan, misalnya dan sebagainya. Itu adalah contoh kita rubah biar kita membangun kesadaran. Kalau kita diharapkan, kami himbau, itu adalah masih kesepakatan. Itu anak itu masih ada rasa, oh itu melakukan dulu kaos kaki seperti ini. Tapi kalau keyakinan kelas, anak itu dengan sadar. Mungkin sekarang nggak punya kaos kaki di atas mata kaki ya. Mungkin besok setelah sadar naik kelas mungkin akan membeli kaos kaki yang di atas mata kaki, matanya kita. Dia akan dengan sadar. Tapi kalau yang diharapkan aku seorang kelas 7 akan dada gitu. Jadi dia nggak ada beban. Terus adalah pelaksanaan dari kelas yang baik akan menjadikan budaya positif. Nah ini tadi kita sebagai coach itu membantu anak menemukan kesadarannya. Tidak harus ini diharapkan kelas 5A siswanya dapat tepat waktu mengerjakan PR, bajunya lengkap, rapi, wangi, harus mandi misalnya. Kita nanti akan terbawa ke situ terus padahal daripada ilmu yang kita sampaikan. Ternyata guru dapat merubah posisi kontrolnya dan guru dapat merubah perilaku sesuai dengan keyakinan ketika segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu nanti adalah caranya kita berdiskusi dengan anak. Ada meyakinkan identitas. Oh, kesalahannya tadi apa mas? Bisa pecahkan kaca. Oh, kita menstabilkan. Ya nggak apa-apa mas. Semua orang itu pasti melakukan kesalahan. Pak Jo itu cucu gua, jangan kaca, genteng, ya seperti itu. Jadi anak itu stabil dulu. Setelah itu anak itu menemukan, oh berarti sama ya, saya belajar ya. Oh berarti anak itu tidak
doktrin bocah kacau rasanya ini bal-balan makanya hojol ini kan gitu dong. Anak itu akan sudah merasa bersalah, tidak stabilkan, tapi anak itu nanti jadi akan terbebani. Dia mau gerak bebas, nanti akhirnya kocok. Jadi dia akan menemukan bakat alaminya sepak bola. Itu harus kita stabilkan dulu. Kita tanya, setelah itu kita tanya keyakinan kelas. Kira-kira mas, jalan nomor lapangan sedang kocok, bagus ya? Ada dampaknya enggak? Itu. Dia setelah stabil kita tanya, kembalikan ke anak. Kita jangan sebagai mas, ngobrol, bal-balan nomor lapangan, mau contoh ini, nah gitu lah. Biasanya kita begitu, makanya kocok sebuah Pak Jo gak ngerti, kocok itu juga apa, gitu lah. Kita selama ini ya, nanti menemukan sebenarnya kita kembali mas, kalau sudah pecah, sepak bola ini kira-kira benar pas salah. Itu kita kembalikan ke anak. Dengan gitu, anak nanti suatu saat akan sadar kalau bola itu salah. Lini masa tindakan yang akan dilakukan, ini salah satunya adalah kita sering melakukan yang namanya KKB. Kebanyakan, mohon maaf, KKB tingkat SD itu membuka KKB Dabin. Jarak rapat sekolah kita bahas triwulan atau 3 bulan. Ya kalau sekolah kami 1 minggu sekali store modul. Jadi kita langsung rapat ya. Minggu ini fase A mau nampilkan apa? Fase B itu apa? Fase C apa? Jadi kita sudah menyiapkan. Kalau kemungkinan ya sepaham saya itu guru-guru di sekolah negeri itu nunggu di acara KKD. Modul aja itu seperti ini, oh seperti itu. Nanti dimodifikasi dibuat. Itu pun berapa bulan apa gitu ya. Rapat sekolah itu juga itu mungkin ada lingkaran yang perlu dibahas kalau ada agenda. Tapi yang realnya kebutuhan anak kita jarang atau melewatkan itu. Terus yang kedua guru dan murid bersama-sama ini. Kadang-kadang jarak panjenengan dengan murid itu biasanya ada jarak. Kenapa kita jarang membersamai anak? Guru kenapa kok guru olahraga? Kita contoh satu. Guru olahraga itu guru yang dicintai murid nakal paling. Angger nakal di pasarnya guru olahraga itu guru. Sampai jenengan kok ada Pak ya? Karena dia di saat pelajaran PJOK itu dihargai. Mas, pasien yang benar Mas. Karena dia diberi waktu. Dan kalau di kelas, Mas duduk nah, kita fokus sama anak sing pintar terus. Anak sing nakal terus sambil duduk meneng mau plastik di sini. Tapi maksudnya itu. Jadi kenapa? Sekali-sekali kita belajar contohnya guru olahraga atau pembina pramuka. Nanti kita belajarnya akan tinggi tanpa terus keyakinan yang dibuat langsung kita tadi dibuat di kelas ya silakan. Biasanya kesempatan kelas awal baru ini di puasa dibuat seperti itu ya, atau itu anak ceria dan sebagainya di belakang itu ada. Itu silakan sekarang kesepakatan itu kita modifikasi menjadi keyakinan ke kelas. Nanti saya seperti ini, anaknya seperti ini. Dengan pasti punya asesmen yang tadi ya di awal tadi ya. Anak itu kan pasti dengan juga ya. Oh anak ini pintar matematika, anak ini nggak suka matematika. Berarti kalau anak yang malah jadi harus saya dampingi biar matematikanya meningkat. Tapi secara tidak sadar kita mohon maaf, anak mampu melakukan ini nilainya 90. Namun ya itu kan kata-kata namun ya, biasanya di rapot ya perlu pendampingan di kegiatan olahraga biasanya gitu. Itu kata-kata namun itu tolong hindari kata-kata namun itu seolah kita kasih penghargaan ini tapi sebenarnya kita akan menjatuhkan. Terus menjalankan segitiga institusi itu tadi cara ngobrol kita harus seperti psikolog, menstabilkan, terus meyakinkan kelas, terus kesadaran. Selanjutnya mendidik kepala sekolah untuk sosialisasi. Nah ini kegiatan kita salah satu nanti tolong untuk fase A kita kalau ada di umum yang dibahas tetap umum, tapi kalau per fase belum ada. Mungkin Prolog bisa jadi pionir untuk per fase. Terus melaksanakan sosialisasi ke semua warga sekolah. Terus melaksanakan kegiatan dan terus dengan tepat dan berkelanjutan. Ini nanti silakan estafet. Karena apa? Kalau nanti kita sekolah penggerak kelas 1 winter semua bisa dia bisa langsung naik ke kelas 2 tanpa harus ikut semester pembelajaran kelas 1. Itu diperbolehkan. Anak itu pol winter di kelas 1. Ini misalnya dia menemukan asesmen
dia maksudnya pinter kabeh. Dia nanti pas bisa naik kelas 2. Namanya lotat kelas. Lotat besar itu sudah melakukan. Terus nanti kalau kelas 2 kok gak iso terus malah. Nah, iso motor nanti bisa didirikan di kelas 1 lagi. Pembelajaran waktu membaca. Nanti kelas 1A saya ada belajar baca ya. Nanti ini dititipkan ke kelas 1. Itulah yang dinamakan berkolaborasi atau sekolah bergerak. Terus untuk melakukan itu kita tetap butuh yang namanya dukungan, yaitu kita lakukan dari kepala sekolah itu harus tenaga pendidikan dan warga sekolah. Mesti kita harus dapat dukungan, apalagi kepala suku yaitu kepala sekolah. Terus kerjasama dengan orang tua. Nah, ini biasanya kita komunikasi dengan wali murid kalau ada kejadian cacat. Anak itu keluar dari rumah sakit mau dijemput. Bu besok libur ya. Kita ada rapat. Komunikasi hanya sebatas formal. Tapi kita lupa menyapa anak itu kok nggak aktif. Mohon maaf kemarin kok si A ini kok nggak semangat ya. Kenapa? Pasti. Jenengan mau nggak mau pasti jenengan nanti akhir tahun itu ambil dari orang tua sebagai penghormatan dari Pak Murid pasti. Anak itu cuma disapa, orang tua pasti baca, apalagi gereja. Kita nggak usah dapat orang lain. Nah kita ditepuk begini. Mas Bu, kita jenengan kita tadi bisa bantu ini. Mas masa kita seperti sukses menjadi orang tua. Kita menjadi guru yang orang tua yang sangat sukses. Padahal kita cuma nyapa. Kita bisa broadcast. WA itu bisa broadcast. WA tapi langsung terima terus kembar kabeh. Nanti dia akan orang tua akan lebih kita memandu. Bu mohon kelas 7 di kelas 5 besok kita ada kegiatan studi itu mohon diisi. Sejujurnya pusat tujuannya pasti. Tapi kalau jenengan kurang kreatif, misi ngobrol, saya nggak ikut dulu dan misi ada yang nggak misi WA dan sebagainya karena kita kurang. Terus alat dan bahan. Ya ini kita nggak harus di dalam penyampaian nanti membuatnya itu tidak perlu harus ditempel seperti itu tidak. Bisa kita modifikasi dengan yang lain. Kalau kita buat yang namanya portofolio digital, dan juga nanti seperti itu ada portofolio digital. Jadi panjenengan nanti setiap guru itu harus membuat portofolio digital. Itu jejak panjenengan nanti selama jadi guru selama menggunakan akun belajar. Portofolio digital itu adalah aplikasi yang disediakan Google yang mana panjenengan nanti bisa seperti blog, modulnya seperti ini, sertifikatnya taruh di sini dan sebagainya. Itu portofolio. Nanti kalau kenaikan pangkat juga ada share ini itu yang diharapkan. Makanya panjenengan mulai sekarang harus membuat portofolio digital. Apapun kegiatannya diisikan di situ karena tidak terbatas portofolio digital. Jangan sampai nanti panjenengan jadi guru yang kagetan buat, aku mau gawe, mau belajar sing diri piye iki. Contohnya itu ada salah. Nanti foto kita sekali minta langsung hari ini kirim habis. Itu ada semua akun blog-blognya. Itu yang bisa saya sampaikan di sini untuk diseminasi atau berbagi pengalaman menjadi guru. Nanti kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila penyampaian saya ada salah, kalau sudah dimaafkan, saya kasih waktu langsung ya. Ada dibagi atau masukan atau pertanyaan kita sharing monggo. Gak apa-apa, kita sharing. Iya, guru kebanyakan itu membuat soal. Kenapa kok anak remedi biasanya gini? 5 tambah 5 sama dengan titik-titik, iya kan? Anak itu pasti remedi, mana soal gampang. Seharusnya jenengan harus berubah. Karena anak itu terdiri, anak itu bisa contohkan anak jagung, anak padi. Jadi kita ngajar nggak boleh sama anak padi. Kalau kita model pembelajarannya kita model anak jagung, ya padinya pasti kalah. Pasti padi itu nanti bacek mati kan, kering lah ya, karena butuh air. Kalau anak jagung kita pembelajaran metode anak padi, jagungnya nanti juga mati. Harus kita ubah. Biasanya guru kelas itu 5 tambah 5 sama dengan titik-titik. Itu adalah contoh pembelajaran yang salah. Yang benar yang gimana? Contohnya benar adalah 10 sama dengan titik-titik. Dia mau isi 9 tambah 1 boleh, 10 tambah 0 juga boleh. Anak itu biar menemukan diri sendiri. Kita jangan terfokus pembelajaran itu harus gini saklek itu tidak boleh. Jadi panjangan kalau buat soal kok saklek, nanti dengan belum menerapkan praktikan saja. Itu ada
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah kita di penghujung acara. Mari kita tutup acara ini dengan lafal alhamdulillah bersama.